Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melaksanakan wawancara pasca observasi. Bersama saya sudah ada Bu Eli Susanti. Apa kabar Bu Eli? Alhamdulillah Bu, baik. Sehat alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelaksanaan kegiatan observasi yang sudah kita laksanakan kemarin. Yang pertama, bagaimana menurut Bu Eli kegiatan yang sudah kita laksanakan kemarin, bagaimana refleksinya? Menurut saya kegiatan pembelajaran kita yang saya lakukan kemarin itu sudah alhamdulillah berjalan dengan lancar sesuai dengan RPP yang saya sudah susun, dengan LKPD yang sudah saya buat, dan juga pembelajarannya sudah berpusat kepada siswa, maksudnya aktif, siswanya sudah aktif berdiskusi dan mereka sudah antusias dalam mengikuti pembelajaran. Alhamdulillah. Jadi agak lega gitu ya? Iya, lega Bu. Akhirnya materinya sudah tersampaikan, jadi kitanya tidak ada beban, lega. Gitu. Apakah menurut Bu Eli masih ada kekurangan yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran yang kita lakukan kemarin? Untuk kekurangannya itu menurut saya kemarin mungkin LKPD-nya untuk saya pribadi itu terlalu singkat ya. Jadi anak-anaknya itu ketika mengerjakan mereka terlalu cepat selesai. Harusnya ada beberapa soal, sedangkan saya kemarin itu cuma membuat 3 soal saja dalam bentuk esai. Jadi waktunya itu terlalu singkat, dalam waktu 2 jam. 2 jam pelajaran ya kemarin. LKPD-nya terlalu singkat. Kemudian kalau untuk perbaikannya, apa yang akan dilakukan untuk perbaikan LKPD-nya? Perbaikan LKPD-nya itu mungkin saya akan menambahkan seperti model pilihan ganda. Kemarinnya saya bentuk saya pilihan ganda. Kemudian mungkin ada juga dalam bentuk esai tapi banyak kata-kata, banyak pilihannya menyelesaikan pekerjaannya tersebut. Jadi mungkin lebih ditingkatkan lagi mengenai variasi soal dan meningkatkan tingkat kesulitan soal, serta mungkin sistemnya mungkin ya supaya anak-anak terpancing di situ gitu ya. Oke, seperti itu. Kalau yang menurut Ibu sudah baik dan ingin ditingkatkan lebih baik lagi, apa bagian dari kegiatan pembelajaran? Pada saat pembelajaran kemarin yang menurut saya sudah baik itu pola diskusi siswanya. Mereka sudah aktif dalam berdiskusi, sudah ada yang menanggapi, memberi saran, serta memberikan pertanyaan, itu sudah aktif. Nah, itu yang akan saya tingkatkan lagi dalam pembelajaran saya di minggu-minggu selanjutnya atau di pembelajaran selanjutnya. Untuk penggunaan media pembelajarannya bagaimana? Penggunaan media pembelajarannya kemarin saya sudah menggunakan media PowerPoint dan video. Nah, itu yang akan saya tingkatkan lagi karena kemarin menurut saya video saya itu belum maksimal, belum terlalu menarik siswa. Jadi ketika penayangan video itu siswa masih ada yang tidak fokus ke video tersebut. Sudah baik kemarin videonya, kalau menurut saya ya sudah bagus ya, tentang hama penyakit betul ya. Jadi kedepannya lagi mungkin ditingkatkan variasi gambarnya ini buat lebih menarik lagi. Kalau dari sisi Bu Eli sendiri, dari sisi gurunya, apakah ada kesulitan ketika mempersiapkan maupun melaksanakan pembelajaran kemarin? Kesulitan untuk diri saya sendiri itu saya kesulitan untuk mengimbangi siswanya, maksudnya apakah siswa ini ketika saya berikan materi bisa langsung mengerti atau tidak. Menyampaikan ke siswanya saya masih agak bingung supaya siswanya langsung mengerti maksud saya itu ke situ. Jadi supaya pembelajarannya benar-benar aktif, siswanya mengerti, dan kitanya juga menjelaskannya tidak terlalu mempersulit siswa untuk mengerti. Kalau dari sisi siswanya, apakah anak-anak merasa ada kesulitan dalam kegiatan pembelajaran khusus untuk materi hama penyakit? Kalau untuk hama dan penyakit, siswanya menurut saya
atau kurang gitu ya Bu, kurang memahami itu, membedakan yang mana penyakit yang disebabkan oleh virus atau yang disebabkan oleh parasit, itu masih agak sulit. Itu yang akan diperbaiki juga supaya siswanya lebih paham, lebih mudah untuk mengerti dan membedakan yang mana disebabkan oleh penyakit ini dan yang ini. Ya, jadi mengenai identifikasi penyakit ya, anak-anak mungkin masih butuh lebih banyak latihan lagi. Apakah kemampuan siswa memang dari awal sama atau bagaimana? Untuk kemampuan siswa itu mereka berbeda-beda Bu. Makanya kemarin saya kelompokkan secara homogen. Jadi mereka heterogen. Jadi mereka itu tidak berkelompok berdasarkan kemampuan yang sama. Jadi ada siswa itu yang pandai dalam presentasi, ada yang pandai dalam teori, nah ada juga yang mampu langsung menangkap ketika dijelaskan gitu. Jadi saya kelompokkan berdasarkan, tidak saya kelompokkan yang pintar, yang sedang, yang kurang. Jadi saya gabungkan mereka ini dalam satu kelompok, mencakup ada yang pintar, ada yang sedang, dan ada yang cukup. Jadi Bu Eli sudah memahami adanya perbedaan dari modal belajar atau pemahaman anak terhadap materi tersebut, itu dasarnya ya, tapi kemudian tetap diberikan pengelompokan yang heterogen supaya mereka bisa saling membantu. Itu tujuannya. Ya. Kemudian untuk pemberian tugasnya, apakah ada perbedaan minatnya anak, apakah ada diferensiasi anak disilahkan untuk memilih tugas yang lain? Memilih kalau untuk tugasnya yang pembelajaran saya kemarin itu sama Bu, setiap kelompok sama, karena LKPD-nya kebetulan saya buatnya juga sama, nggak saya bedakan kelompok satu tugasnya ini, tugasnya itu, nggak, saya samakan semua. Mungkin berarti untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi bagaimana untuk LKPD-nya seperti tadi sudah disampaikan tadi ya. Harapan ke depan untuk pelaksanaan belajar mengajar di kelas, apa yang Ibu Eli harapkan? Harapan saya ke depan itu semoga saya khususnya itu lebih memahami karakter siswa sehingga saya mampu memenuhi kebutuhan siswa itu sendiri. Itu dari saya. Untuk siswanya saya harapkan siswanya juga lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran sehingga ada timbal balik antara saya dan siswanya. Jadi dari Bu Eli punya harapan lebih memahami tentang kebutuhan belajar siswa ya. Itu mungkin yang harus ditingkatkan. Kemudian kalau untuk memahami kebutuhan belajar siswa dan untuk meningkatkan pembelajaran itu, rencana tindak lanjutnya apa? Rencana yang tindak lanjut yang akan saya lakukan untuk pembelajaran selanjutnya, mungkin saya akan belajar secara mandiri melalui YouTube atau internet. Kemudian saya akan lebih aktif lagi membuka dan mengikuti platform Merdeka Mengajar. Selain itu mungkin bisa juga saya akan mengikuti, misalkan ada webinar-webinar gitu terkait tentang pembelajaran yang lebih menarik dan memenuhi karakter siswa, mungkin saya akan mengikuti tersebut untuk memperbaiki pembelajaran saya yang selanjutnya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan ya Bu ya. Amin. Kapan ini kira-kira? Ya, semoga 3 bulan lah dari sekarang bisa dilaksanakan untuk mengikuti pembelajaran. Apalagi kemarin kan baru selesai PPI, mungkin banyak ilmu yang sudah didapat dan bisa kita laksanakan. Terima kasih banyak Bu Eli atas refleksinya. Mudah-mudahan dari kegiatan observasi supervisi kelas untuk supervisi akademik ini, dari kita sebagai guru bisa meningkatkan kualitas pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid. Jadi kita benar-benar bisa menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama.
mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum